Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Yusadi Chandra dengan NPM 233510211 dari kelas 6A mata kuliah Machine Learning. Pada video kali ini saya akan menjelaskan source code project UAS saya melalui Google Colab. Nah, proyek ini membahas klasifikasi risiko kematian pasien gagal jantung menggunakan dataset Heart Value Linear Record. Nah, karena digit terakhir NPM saya adalah 1, maka dataset yang saya gunakan adalah dataset nomor 1. Nah, pada bagian awal notebook saya melakukan import library yang dibutuhkan, library pandas dan NumPy digunakan untuk pengolahan data, library Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi. Kemudian library dari scikit-learn digunakan untuk proses machine learning, mulai dari pembagian data, processing, pembuatan model, evaluasi model, sampai cross validation. Nah, saya juga menggunakan filter warning agar tampilan output di Colab lebih bersih dan tidak terlalu banyak pesan peringkat. Nah, lanjut. Selanjutnya pada bagian ini saya membaca dataset yang digunakan, yaitu file CSV-nya. Nah, dataset dibaca menggunakan fungsi pdread Excel. Setelah dataset berhasil dibaca, saya menampilkan beberapa baris pertama menggunakan dfhead untuk melihat gambaran awal isi data. Dari sini terlihat bahwa dataset berisi beberapa variabel klinis pasien seperti age, anemia, diabetes, high blood pressure, sex, smoking, dan target utama yaitu death event. Nah, kolom death event ini menjadi target prediksi nilai 0 berarti pasien tidak mengalami death event, sedangkan nilai 1 berarti pasien mengalami death event. Nah, pada bagian info dataset, setelah dataset dibaca, saya melakukan eksplorasi data awal. Di bagian ini saya mengecek ukuran dataset, tipe data setiap kolom, jumlah missing value, dan jumlah data duplikat. Nah, tab ini penting karena sebelum membuat model machine learning, kita harus memastikan kualitas data terlebih dahulu. Nah, dari hasil pengecekan awal ditemukan beberapa masalah pada dataset. Terdapat missing value pada kolom age, terdapat data duplikat, terdapat nilai usia negatif, dan terdapat nilai tidak valid pada kolom diabetes yaitu 99. Dalam konteks data medis, nilai usia negatif tidak logis karena usia pasien tidak mungkin bernilai negatif. Begitu juga dengan kolom diabetes, karena seharusnya hanya bernilai 0 atau 1. Oke. Pada bagian data cleaning, saya membersihkan data yang bermasalah. Nah, pertama, data duplikat dihapus agar tidak membuat model belajar dari data yang berulang. Setelah duplikat dihapus, jumlah baris data menjadi 85 baris. Kedua, nilai usia negatif saya ubah menjadi missing value karena nilai tersebut tidak valid secara medis. Ketiga, nilai diabetes yang bernilai 99 juga saya ubah menjadi missing value karena nilai tersebut berada di luar format binar 0 dan 1. Missing value tidak langsung dihapus tetapi akan ditangani pada tahap pre-processing menggunakan imputasi tujuan. Tujuannya itu agar jumlah data tidak semakin sedikit. Oke, selanjutnya saya menampilkan distribusi target dan event. Nah, hasil dari distribusi terlihat bahwa jumlah kelas 0 lebih banyak dibandingkan kelas 1. Kelas 0 berjumlah 62 data, sedangkan kelas 1 berjumlah 23 data. Hal ini menunjukkan bahwa data saya mengalami kelas imbalance, yaitu kondisi ketika jumlah data antar kelas tidak seimbang. Nah, dalam kasus medis juga kelas imbalance perlu diperhatikan karena model bisa saja terlalu sering memprediksi kelas mayoritas. Misalnya, model lebih sering memprediksi pasien tidak mengalami death event, padahal ada pasien yang sebenarnya berisiko. Oke. Nah, selanjutnya setelah data dibersihkan, saya masuk ke tahap pre-processing. Nah, pada tahap ini fitur dipisahkan menjadi fitur numerik dan fitur kategorik. Fitur numerik utama adalah age, sedangkan fitur lainnya seperti anemia, diabetes, high blood, sex, dan smoking diperlakukan sebagai fitur kategorik atau binar.
Untuk fitur numerik, saya menggunakan simple imputer dengan strategi median untuk mengisi missing value, kemudian menggunakan standar scalar agar skala data menjadi lebih seragam. Untuk fitur kategorik, saya menggunakan simple komputer dengan strategi modul, lalu menggunakan one hot encoder untuk mengubah data kategorik menjadi format numerik. Semua proses ini dibuat menggunakan pipeline dan kolom transformer supaya alur processing lebih rapi dan mencegah data leakage. Nah, selanjutnya setelah pre-processing disiapkan, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan trend test split. Nah, data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model pada data baru. Pembagian data dilakukan dengan stratifikasi agar proporsi kelas 0 dan kelas 1 tetap seimbang pada data latih maupun data uji. Ini penting karena target dataset tidak seimbang, sehingga pembagian data harus tetap menjaga distribusi kelas. Nah, pada proyek ini saya menggunakan dua algoritma machine learning. Algoritma pertama yaitu logistic regression. Model ini digunakan sebagai baseline karena sederhana, cepat, dan mudah interpretasikan. Logistic regression cocok untuk kasus klasifikasi biner seperti prediksi dan event. Algoritma kedua adalah random forest classifier, yaitu model ini merupakan algoritma ensemble yang terdiri dari banyak decision tree. Random forest juga digunakan karena mampu menangkap pola yang lebih kompleks dan hubungan non-linear antar fitur. Kedua model ini kemudian dilatih menggunakan data latih yang sudah melalui pipeline pre-processing. Oke, selanjutnya setelah model dilatih, saya melakukan evaluasi menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dropout, dan confusion matrix. Dalam kasus medis, saya tidak hanya melihat akurasi, karena akurasi bisa kurang mewakili performa model jika data tidak seimbang. Metrik yang penting adalah recall dan F1 score. Recall menunjukkan kemampuan model dalam menemukan pasien benar-benar mengalami dead event. Jika recall rendah, maka model berisiko gagal mendeteksi pasien yang sebenarnya berisiko. Dari hasil evaluasi, logistic regression memperoleh akurasi sebesar 77,27%, precision 60%, recall 50%, F1 score 54,55%, dan ROC-AUG 78,65%. Sementara itu, random forest memperoleh akurasi terbesar, yaitu 63%, precision 0%, recall 0%, F1 score 0%, dan dropout-nya 75%. Nah, selanjutnya pada confusion metric, logistic regression menghasilkan 14 true negatif, 2 false positif, 3 false negatif, dan true positif. Artinya logistic regression masih mampu mendeteksi bagian pasien yang mengalami dead event, sedangkan random forest menghasilkan 14 true negatif, 2 false positif, dan 6 false negatif, dan 0 true positif. Artinya pada threshold default, random forest belum tentu berhasil mendeteksi kelas positif. Nah, model ini cenderung lebih banyak memprediksi kelas mayoritas, yaitu pasien yang tidak mengalami dead event. Nah, selanjutnya saya juga melakukan cross validation untuk melihat kestabilan model. Hasil cross validation menunjukkan bahwa logistic regression memiliki performa yang lebih stabil dibandingkan random forest. Saya juga melakukan analisis threshold. Pada threshold default 0,5, logistic regression menghasilkan F1 score sebesar 54,55%. Setelah threshold disesuaikan di sekitar 0,60 sampai 0,63, F1 score meningkat menjadi sekitar 66,67%. Ini menunjukkan bahwa pemilihan threshold dapat mempengaruhi performa model, terutama pada data medis yang tidak seimbang. Oke.
Jadi pada inspektor fitur saya menggunakan fitur imported dari Random Forest. Hasilnya menunjukkan bahwa fitur yang paling berpengaruh adalah age, yang artinya usia memiliki kontribusi paling besar dalam proses prediksi mode. Fitur lain seperti anemia, diabetes, smoking, high blood pressure, dan seks juga ikut berpengaruh, tetapi kontribusinya lebih kecil. Nah, kesimpulan dari notebook ini adalah bahwa model terbaik untuk dataset ini adalah logistic regression karena performanya lebih seimbang dibandingkan random forest. Logistic regression memiliki akurasi dan F1 score yang lebih baik serta mampu mendeteksi sebagian kelas positif. Nah, demikianlah penjelasan source code Google Colab Project UAS Machine Learning saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.